Akhir-akhir ini dalam satu dasawarsa atau setidaknya dalam 2 periode kepemimpinan Saudara Joko Widodo atau lebih spesifik saat Polri ini dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo, sebelumnya oleh Tito Karnavian, itu banyak sekali anomali. Di antaranya apa? Kasus-kasus yang ternyata versi kepolisian itu bermasalah. Kasus Vina Cirebon, kasus Kopi Cyanida, kasus KM50. Dan yang paling penting adalah rujukan kami adalah kasus pembunuhan seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir, yakni Brigadir Joshua Huta Barat yang ditembak mati oleh Barada Eliezer Budiang Tumewu atas perintah seorang Kadif Propam Mabes Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Kita ketahui peristiwa itu awalnya dinarasikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum saat itu Brigjen Muhammad Ramadan dari Mabes Polri. Itu peristiwanya adalah tembak-menembak, dan sudah ada hasil forensik dari internal kepolisian melalui dokter di internal kepolisian, melalui proses autopsi di internal kepolisian. Hasilnya adalah itu tembakan dari peristiwa tembak-menembak. Tetapi apa? Setelah dilakukan pengujian secara komprehensif dengan pendekatan crime scientific investigation, ternyata setelah dilakukan forensik ulang oleh kedokteran Universitas Indonesia, hasilnya berbeda. Yakni hasilnya ternyata luka yang diakibatkan tembakan itu adalah luka akibat tembakan dengan jarak yang dekat. Pertama yang kami inginkan adalah nanti melalui surat yang resmi kami kirimkan adalah rilis resmi surat yang dikirim oleh bagian pengawas penyidikan kepada kami. Karena meskipun sudah ada konferensi pers yang diadakan oleh Polda Metro Jaya terkait hasil gelar perkara khusus, namun bagi kami selaku pendumas yang memohon adanya gelar perkara khusus itu sampai hari ini belum menerima resmi ya surat dari bagian pengawas penyidikan. Ini berbeda sekali dengan di Barreskrim Mabes Polri. Saat itu justru sebelum pihak Barreskrim mengumumkan hasil konferensi pers tentang gelar perkara khusus yang ujungnya menghentikan penyelidikan di Barreskrim, kami justru dikirimkan resmi oleh Biro Pengawas Penyidikan di Barreskrim. Mungkin ada perbedaan tindakan ya dari sisi profesionalisme, tentu karena kita mencintai institusi Polri, kita ingatkan bareng-bareng. Yang kedua yang paling penting adalah hari ini kami dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh Saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Jadi akhirnya ya bukti itu diperlihatkan kepada kami berupa apa? Pertama dokumen S1 UGM, yang kedua dokumen SMA. Jadi kemarin konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa bukti itu benar telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan tidak dalam penguasaan Saudara Joko Widodo dan tidak pula diperlihatkan kepada Projo saat di Solo di bulan Oktober yang lalu. Bahkan penyidikan sudah dilakukan sejak Juli begitu. Nah selanjutnya kami ingin meluruskan framing-framing di tengah masyarakat seolah-olah dengan ditunjukkan bukti itu perkara menjadi selesai. Seolah-olah itu adalah proses konfirmasi kehasilan ijazah. Keliru. Kami tegaskan bahwa proses untuk membuktikan perkara itu ada di persidangan. Dan hasil penafsiran terhadap bukti-bukti itu ada pada putusan hakim. Dan putusan itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz. Dan putusan inkrah itu adanya nanti di majelis kasasi yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Agung Indonesia. Artinya kita semua harus menghormati dan bersabar karena begitulah proses berhukum dalam hukum acara pidana di negara kita. Ada putusan pertama, ada banding, ada kasasi. Nah disitulah tempat yang terakhir yang tidak ada lagi perbedaan penafsiran. Namun kami tegaskan, kami selaku penasihat hukum juga prinsipal kami baik dari klaster pertama maupun klaster kedua setelah diberikan izin akses melihat, sekali lagi hanya melihat ya, tanpa meraba, tanpa menerawang, apalagi meneliti. Kami justru makin yakin bahwa ijazah tersebut bermasalah atau mengutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Roy Suryo, ijazah tersebut 99,9% palsu. Nanti ada penjelasan rinciannya. Kenapa demikian?
karena ternyata ijazah itu yang pertama dari sisi fisiknya yang bisa kita indera tidak jauh tidak beda dengan apa yang sudah beredar dan disaksikan oleh masyarakat. Yakni ijazah dengan foto seorang laki-laki berkacamata dengan kumis tipis yang seluruh rakyat Indonesia kami yakini juga sama pendapatnya dengan kami, itu bukan foto Joko Widodo. Dan itu ditegaskan oleh Rustam Effendi ketika melihat langsung saudara Rustam Effendi menyatakan kepada penyidik, Pak Polisi, kalau ini bukan foto Jokowi, palsu. Itu kata Rustam Effendi. Nah, nanti ada penjelasannya, tapi kayaknya Rustam Effendi terlambat ini. Dan selanjutnya, apa urgensinya kami mengajukan gelar permohonan uji independen lab 4. Jadi begini, anomali-anomali dalam tugas-tugas dan fungsi kepolisian itu menjadi catatan kita bersama. Bukan berarti anomali ini kita jadikan generalisasi bahwa seluruh pekerjaan penyidik itu seperti yang anomali tadi. Tetapi kita ingin tegaskan bahwa setiap anomali, bentuk kasih sayang kita, rasa cinta kita pada institusi kepolisian, kita harus koreksi. Jadi keliru ya, kalau kita mengoreksi institusi kepolisian, memberi masukan itu bukan karena tidak percaya, apalagi membenci. Tapi kita ingin institusi kepolisian bekerja secara profesional, melayani semua pihak, bersikap adil, transparan, tindakannya kredibel, dan tentu saja akuntabel, begitu. Apa yang menjadi rujukan? Bahwa akhir-akhir ini dalam satu dasawarsa atau setidaknya dalam 2 periode kepemimpinan saudara Joko Widodo, atau lebih spesifik saat Polri ini dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo, sebelumnya oleh Tito Karnavian, itu banyak sekali anomali. Di antaranya apa? Kasus-kasus yang ternyata versi kepolisian itu bermasalah. Kasus Vina Cirebon, kasus Kopi Sianida, kasus KM50. Dan yang paling penting adalah rujukan kami adalah kasus pembunuhan seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir, yakni Brigadir Joshua Huta Barat yang ditembak mati oleh Barada Eliezer Budiang Tumewu atas perintah seorang Kadif Propam Mabes Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo. Kita ketahui peristiwa itu awalnya dinarasikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum, saat itu Brigjen Muhammad Ramadan dari Mabes Polri. Itu peristiwanya adalah tembak-menembak. Dan sudah ada hasil forensik dari internal kepolisian melalui dokter di internal kepolisian, melalui proses otopsi di internal kepolisian. Hasilnya adalah itu tembakan dari peristiwa tembak-menembak. Tetapi apa? Setelah dilakukan pengujian secara komprehensif dengan pendekatan crime scientific investigation, ternyata setelah dilakukan forensik ulang oleh kedokteran Universitas Indonesia, hasilnya berbeda. Yakni hasilnya ternyata luka yang diakibatkan tembakan itu adalah luka akibat tembakan dengan jarak yang dekat. Dan setelah itu baru terungkap pengakuan Barada Eliezer Budiang Tumewu yang mengaku bahwa dirinya tidak melakukan tembak-menembak seperti yang dinarasikan oleh institusi kepolisian melalui Kepala Bagian Penerangan Umum institusi kepolisian. Tetapi dia diperintah oleh Saudara Verdi Sambo untuk menembak mati Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, setelah dilakukan penyidikan ulang, kasusnya berubah jadi kasus pembunuhan berencana. Karena itu kami melihat bahwa hasil forensik dari Bareskrim saja tidak cukup. Kenapa? Karena anomali yang terjadi pada kasus Barada itu juga mungkin bahkan potensial terjadi di kasus ijazah palsu. Asumsinya sederhana. Untuk kasus penghilangan nyawa saja, institusi kepolisian berani melakukan pembohongan kepada publik melalui narasi lab 4 yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik dari kepolisian yang hasilnya ternyata bohong, yang kemudian banyak yang terlibat dan kena sanksi kode etik, apalagi hanya untuk urusan ijazah. Karena itu, untuk menghilangkan praduga, ada intervensi kekuasaan atau intervensi apapun, dan agar kelak hasilnya itu kredibel, akuntabel, diakui para pihak, maka kami telah menyiapkan surat. Suratnya tadi mana? Telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab 4 independen. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, Badan ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Lalu ada yang bertanya tentang apa dasar hukumnya, hukum acaranya. Memang benar di dalam KUHP tidak diatur adanya uji lab 4 yang sifatnya independen. Sebagaimana dahulu tidak diatur
bagaimana kepolisian melakukan uji ulang lab 4 berkaitan dengan otopsi ijazah Brigadir Joshua Huta Barat. Artinya ini pembunuhan ya, artinya dua kasus ini bisa menjadi kasus Brigadir Joshua Huta Barat bisa jadi referensi. Ternyata ada preseden sepanjang kepolisian ada kebijakan untuk melakukan itu dimungkinkan karena segala tindakan dalam proses penyidikan itu semuanya ada pada wewenang penyidik, yakni institusi kepolisian. Yang kedua, yang belum lama juga terjadi di kasus ijazah palsu ini, yakni tindakan polisi yang pada akhirnya membuka segel barang bukti, mengeluarkan barang bukti dan memperlihatkannya kepada tersangka dan penasihat hukumnya, itu juga tidak diatur dalam KUHP. Bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan KUHP, terutama ketentuan pasal 39 junto pasal 44 ayat 1 KUHP, yang itu sebelumnya juga sudah disampaikan kepada penyidik tentang kerisauannya, kegalauannya, apakah akan dibuka, diperlihatkan atau tidak. Tetapi setelah ada kesepakatan dan atas arahan ya saran dari ombudsman, penyidik akhirnya mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti meskipun tidak diatur dalam KUHP. Nah, karena itu dalam konteks ya tes laboratorium forensik independen ini kebutuhannya hanya satu saja, tinggal kebijakan dari kepolisian apakah akan bersikap bijak dengan menyerap aspirasi masyarakat yang hari ini juga ragu-ragu, bahkan makin yakin ijazah itu palsu. Karena apa? Setelah diketahui bahwa fotonya sama dengan yang ada di tengah masyarakat, yang masyarakat meyakini mustahil itu foto Joko Widodo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi ya, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu alis bukan alis Jokowi, bahkan kumis tipis itu mustahil milik Joko Widodo begitu. Karena itu tinggal satu saja, tetapi kalau ini tidak diambil maka saya dari tim kuasa hukum Pak Roy Suryo dan seluruh tim advokasi dari tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan kepada seluruh rakyat, begitulah kesulitan untuk mencari keadilan di negeri ini. Dan kami ingin tegaskan kenapa kami memilih BRIN, memilih levelnya UI, bukan yang ada di Singapura, bukan ada yang di luar negeri. Sekali lagi, kami mencintai negeri ini dan kami ingin memperbaiki negeri ini dengan mekanisme yang ada di negeri ini. Kami tidak ingin aib ini kami bawa ke dunia internasional sehingga diketahui oleh level dari dunia internasional. Cukuplah ya, kita selesaikan dengan mekanisme yang ada di internal kita. Itu ya pengantar dari kami. Nanti ada pernyataan dari Pak Roy dan Pak Rustam. Jadi Pak Roy nanti mewakili dari layer yang pertama, Pak Rustam kedua ya, Pak Rustam layer yang kedua. Tapi sebelum itu ada dari tim kami, Bung Gafur Sangaji, tolong disampaikan sejumlah anomali-anomali yang juga ditemukan dalam kasus KIP yang juga beliau menjadi salah satu kuasa hukumnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Ahmad Kosinudin ya. Jadi pada hari ini kami menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus kemarin, di mana penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, izin Bang Kosinudin, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kozinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, detik-detik di mana ijazah itu akan dibuka, ya, saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Sehingga saya hanya melihat itu dari jarak yang sangat-sangat dekat. Tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya juga tidak memegang ijazah tersebut. Dan ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hard case, ada logo UGM-nya,
dan dilapisi dengan plastik yang keras. Jadi kalau ada pernyataan dari pengacara Pak Egy Sujana mengatakan bahwa beliau menyelonong jarinya masuk, saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embosnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ada 2 ijazah yang dibuka, yaitu ijazah SMA dan ijazah program sarjana. Dan dua-duanya tidak boleh disentuh dan ditaruh di map yang sangat keras dan dilapisi oleh kertas sehingga tangan kita ini tidak bisa menyentuh. Ya, ijazah tersebut saya pandang secara dekat berkali-kali, bukan hanya 1 kali loh, saya pastikan berkali-kali saya pastikan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Terutama pertama dari sisi foto. Foto di SMA, di ijazah SMA itu betul-betul kalau kita pastikan itu memang adalah ijazah fotonya Pak Joko Widodo yang berambut gondrong. Tetapi begitu kita periksa secara head to head dengan ijazah program sarjana, itu mohon maaf fotonya tidak sama seperti program SMA. Ya, itu bisa nanti dijelaskan oleh Mas Roy karena Mas Roy lah yang juga punya kesempatan untuk melihat ijazah tersebut dari jarak yang sangat dekat dan berkali-kali. Hal yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin tidak memecahkan misteri ijazah Pak Joko Widodo. Gelar perkara khusus kemarin tidak membuka kotak Pandora terkait dengan ijazah ini asli atau palsu seperti yang dihasilkan dalam hasil penelitian Mas Roy dan Bang Rismon. Kalau ada pihak dari Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah ini kan sudah kami buka kepada penyidik dan sudah kami perlihatkan, jadi buat apa lagi mereka berkomentar? Kalau mau pernyataannya seperti itu, mohon maaf, dari awal Pak Joko Widodo jangan membawa ijazah ini dalam penegakan hukum pidana. Karena kenapa? Meskipun ijazah itu dibuka, tetapi tidak menjawab semua misteri dalam perkara ini, tidak menjawab hasil penelitian Mas Roy. Karena forum gelar perkara khusus itu bukan forum pembuktian material, tetapi hanya prosedur hukum acara, di mana penyidik hanya memberikan kepastian berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 KUHP bahwa barang bukti utama telah disita dan saat ini berada di tangan kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Kan hanya itu yang kami pastikan. Bahwa ini asli atau palsu, ada embosnya lah, ada itu kan versi mereka. Ya. Kuasa hukum Pak Jokowi Widodo mengatakan bahwa ada embos, ada watermark, ada lintasan stempel. Ya itu kan selama ini yang mereka kemukakan. Itu kan versi mereka yang selama ini mereka ulang-ulangi. Tetapi secara pembuktian material terhadap pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan. Karena apa? Karena kalau kita mau menganalogikan pembuktian ijazah seperti pembuktian mata uang, seperti yang selama ini dikatakan oleh teman-teman dari kubu Pak Joko Widodo. Pembuktian mata uang saya pastikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah. Maka cara membuktikan mata uang adalah Bank Indonesia harus menarik mata uang tersebut, kemudian harus melakukan 3D, yaitu dipegang, diraba, dan kemudian diterawang. Bagaimana kita memastikan ada emboss dan ada watermarknya kalau tidak pernah diraba dan tidak pernah diterawang? Hanya dengan melihat dari jarak yang sangat dekat, kan mata ini kan juga ada keterbatasannya. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, terkait dengan hari ini kami mohonkan supaya tersangka bisa mempunyai akses untuk melakukan uji laboratorium forensik independen. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi. Di dalam hukum acara pidana kita, memang tidak diatur bahwa terhadap hasil laboratorium forensik milik penyidik yang saat ini ada di bawah Bareskrim Polri atau ada di bawah Polri, itu tidak bisa dimintakan pengujian independen. Karena memang tidak ada aturan hukumnya gitu ya. Tetapi perlu kami pastikan bahwa meskipun itu tidak diatur secara terang di dalam KUHP, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa tersangka itu mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang. Di pasal 65, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan ahli yang menguntungkan, ahli yang meringankan,
dalam konteks mengajukan ahli yang menguntungkan dan meringankan itu, maka hari ini secara resmi kami mengajukan permintaan agar dilakukan uji laboratorium forensik independen. Kenapa perlu dilakukan uji laboratorium forensik independen? Mohon maaf, ini perkara memang sederhana, perkaranya perkara ijazah. Beda dengan perkara pembunuhan. Tetapi ingat, ijazah ini adalah bukan ijazah sembarangan. Ijazah ini adalah milik mantan Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah Indonesia akan mencatat bahwa di tahun 2024 sampai kemudian tahun 2025 sampai tahun 2026 ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan. Ada seorang mantan presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilu yang legitimate dan sudah disahkan oleh negara, ijazahnya dipertanyakan. Tidak mungkin kalau ijazahnya sah, beliau bisa mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi karena ijazahnya dipertanyakan hari ini, maka tentu punya dampak konstitusional dan punya dampak demokrasi dan politik terhadap keberlangsungan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian politik dan kepastian bagi perjalanan demokrasi bangsa kita ke depan, maka perlakuan terhadap ijazah ini tidak bisa main-main. Ya, oleh karena itu kami meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan akses kepada ahli kami. Setidak-tidaknya hari ini kami mengajukan 2 lembaga laboratorium forensik independen seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin tadi, yaitu dari Universitas Indonesia dan kemudian dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa kami mengajukan itu? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ini demi kekuatan pembuktian yang berimbang. Tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan satu kekuatan pembuktian yang berimbang. Kalau ini dilakukan secara independen oleh lembaga atau oleh laboratorium independen, maka terhadap misteri ijazah Pak Joko Widodo bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, kemungkinan saja begitu kita mendapatkan hasil dari laboratorium forensik independen, akan ada indikasi-indikasi baru. Terhadap indikasi-indikasi baru dan terhadap fakta-fakta baru itu, meskipun sudah ada punya Polda Metro Jaya, tidak ada masalah. Semua akan diuji di dalam proses persidangan. Bukan berarti kami mengajukan laboratorium forensik independen untuk menegasikan dan untuk menghilangkan hasil laboratorium forensik dari Polda Metro Jaya. Tidak. Biarkan saja, tetap itu seperti adanya. Hasil mereka adalah identik. Tetapi kami ingin mengajukan yang baru, supaya kemudian ada perimbangan pada saat nanti dalam proses persidangan, hakim bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu ya Mas Roy ya. Barangkali itu dari saya. Saya persilakan buat teman-teman yang lain yang ingin memberikan pernyataan. Silakan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin dan juga Bang Gufar Sangaji ya. Tapi sebelum memulai, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hari ini memperingati Hari Ibu. Dan nah ini ibu-ibu kita dari ARM yang khusus menggunakan kostum untuk memperingati hari. Yang kedua, kami ingin mengaturkan ucapan duka sedalam-dalamnya untuk senior kami ya, Pak Asrul Hanum ya, dari UI Watch yang telah berusia 80 tahun yang pagi tadi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan termasuk beberapa hari yang lalu ya Bapak almarhum Maijen Samsudalal yang juga sudah dipanggil oleh Sang Khalik ya. Semoga beliau-beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika izin sini. Tuh, mic penting ini. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil research yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrim ya Pak Imanudin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya. Jadi detail banget soal mulai dari kausa prima, kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, siapa namanya, si Andi Aswan ya. Ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu oleh
Pak Direskrim Pak Iman Imanuddin. Izin titip, Pak. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan di dalam, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya map ini keras dan ini sama sekali tidak keluar dari plastiknya. Ini ketika orang namanya Wahyudi, ini adiknya Iriana, waktu itu menyerahkan kepada Mabes Polri. Kondisinya seperti ini. Bahkan yang aneh sebenarnya, kalau saya perhatikan, di map ini noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak. Saya terangkannya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Jadi saya mengerti betul apa itu fixer, developer, kemudian pengembang dan lain sebagainya. Jadi foto itu bisa kita cetak sendiri, tapi kemudian hasilnya pun tergantung kualitas bahan kimianya. Saya menulis tulisan panjang di beberapa media bahwa kalau prosesnya tidak benar, maka foto itu usianya kurang dari 10 tahun itu sudah ada tanda-tanda dia menghilang gambarnya atau bluish atau blur, ya. Dan itulah yang terjadi, izin, pada ijazah ini. Yang kemarin kita lihat seperti ini, fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras, maaf Mbak. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Hendarta, Heri Gunawan dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu Petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Ijazahnya Bang Resmon saja, yang kira-kira usianya baru 20 tahunan aja, gambarnya sudah memudar, sudah nggak kelihatan lagi itu Resmon atau tidak. Ya, jadi di sini kelihatan benar bahwa ini sangat tidak mungkin. Dan apa yang tadi dikatakan kelihatan emboss dan juga watermark, itu hanya secara grafis. Watermark itu kalau dia ijazah benar, dia sangat tajam seperti ini, maaf. Nah, ini ijazah benar ini. Watermarknya nampak betul, embossnya pun juga nampak betul dan bisa diraba. Bagaimana kita bisa meraba kemarin, ya? Ijazah itu ada dalam stop map dan ada plastiknya. Sekali lagi tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip ketebalannya kira-kira berapa itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin, izin, ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro. Coba lihat, mana yang identik? Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat. Hitam putih. Dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Segi 5. Kalau ini logonya pating pletrot. Ya, artinya logonya tidak benar karena ini hasil ditarik-tarik. Jadi itu jelas ya, secara teknis saya tetap mengatakan, dan itu langsung saya seperti Bang Rostam. Ketika lihat itu, saya langsung lihat 99,9% palsu. Ya, tetap satu sangat kontras, kedua watermark tidak bisa kelihatan ya secara jelas ya. Ada tipis-tipis tapi itu kayaknya hasil reprinting ulang. Kemudian emboss sama sekali nggak bisa dirasakan. Emboss itu harus dirasakan. Dan yang paling penting juga, ini bagian yang kedua.
ada kebohongan yang kemudian kemarin tampak. Kalau Polda Metro telah mengatakan bahwa bentuk fisik kertas ini telah disita pada tanggal 23 Juli 2025, setidaknya ada beberapa kebohongan. Kebohongan pertama dilakukan oleh orang namanya Judi Ari, ya gitu. Saya mengatakan bukan Budi Ari, Judi Ari, ya gitu. Pada tanggal 24 Oktober bersama dengan Freddy Damanik, yang itu mengatakan kalau ijazahnya asli. Budi Ari mengatakan begitu. Damanik juga mengatakan, bahkan menyebut nama saya. Kalau soal ijazah tanya Roy Suryo aja lah gitu. Dia mengatakan itu di depan sumber. Dan dia mengatakan asli. Dan kemarin berusaha berbohong di salah satu TV swasta. Freddy Damanik mengatakan, saya mengatakan scan. Saya putar langsung rekamannya. Ini. Tapi kemudian Mbak Elvira waktu itu tidak menunjukkan karena yang diputar adalah TV lain. Ya, tidak diputar di TV itu. Tapi artinya apa? Dia tidak mengatakan scan, dia mengatakan ijazahnya asli. Itu kebohongan pertama, dilakukan oleh Budi Ari dan Freddy Damanik. Kebohongan kedua, dilakukan oleh namanya Andi Aswan pada tanggal 19 dan 25 November yang telah mengakibatkan kerugian material pada seseorang, namanya adalah Michael Sinaga. Wah, itu orangnya. Dia sudah melaporkan dan sukses, teman-teman ya. Harap diingat, Andi Aswan sudah timbul LP karena mengakibatkan kerugian material pada seseorang yang harus hadir di acara itu, tertarik hadir dia karena disebutkan ijazah asli scan. Ternyata palsu, bukan scan. Dan kerugian dan kebohongan ketiga dilakukan oleh siapa? Joko Widodo sendiri. Pada tanggal 9 Desember ada sebuah wawancara khusus yang disiarkan oleh TV. Nah ini, ya, nggak usah disebut TV-nya ya, gitu. Dia mengatakan di rekaman itu ketika diwawancara oleh Mbak Friska Clarissa, ya, dia mengatakan ijazahnya saya pegang kok. Gimana ijazah bisa dipegang? Semenjak 23 Juli sudah disita Polda Metro Jaya. Dan dia mengatakan ijazah sudah dipegang itu pada wawancara khusus eksklusif yang baru ditayangkan tanggal 9 Desember. Jadi setidaknya ada tiga pihak yang melakukan kebohongan pada tanggal 24 Oktober, pada tanggal 19 dan 25 November, dan pada tanggal 9 Desember ketika itu diputuskan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya bisa pastikan sekali lagi 99,9% ijazah yang kemarin disampaikan pada gelar perkara khusus itu adalah palsu. Dan nggak apa-apa kalau tadi rekan Kosinudin sedikit slip of tongue, biasa ya. Namanya wakil rektor UGM saja slip of tongue mengatakan Joko Widodo sukses telah lulus dari Fakultas Kedokteran. Ya, Mas Kosinudin tadi mengatakan ini ijazahnya Joshua. Ya tipis lah antara ijazah dengan jenazah, ya gitu. Ya kan sama-sama azah. Kita juga punya lawyer namanya azah kan. Nah itu ya. Ya, nah itu azam kan. Jadi artinya ya kami insya Allah kalau ini tidak slip of tongue. Jadi kami semua ketika gelar perkara khusus itu benar-benar melihat bahwa pada saat gelar perkara khusus kami tidak melihat dengan jelas yang namanya watermark ya. Kalau ada itu grafis. Emboss tidak bisa emboss itu harus diraba. Bagaimana kami bisa memegang, meraba, itu tidak dikeluarkan. Dan kalau ada tangan seseorang yang katanya kami bisa meraba, menembus. Apa bisa tangannya menembus? Nggak mungkin tangan itu menembus begitu ya. Nggak mungkin, karena tangan yang menembus itu adalah dia harus masuk ke dalam plastik. Tidak mungkin tangan itu bisa masuk ke dalam plastik dan kemudian menembus macam itu. Susah kemudian kalau melakukan itu gitu ya. Jadi artinya kecuali dia bilang mungkin ijazahnya pendek tapi ijazahnya juga bisa panjang. Wah, itu baru bisa ya. Itu baru keluarnya pendek dan panjang. Tapi kalau namanya ijazahnya tangannya bisa menembus, sama sekali tidak mungkin. Saya kira itu ya penegasan dari saya. Oh, materainya juga ada materai hijau, ada merah. Itu nanti termasuk salah satu yang akan kita challenge pada saat itu karena tidak semua kita beberkan ya, karena pengalaman kita cerita soal emboss, kita cerita soal watermark diikuti itu ya, jadi itu yang tidak bagus. Jadi kira-kira itu teman-teman semua. Dan tadi ada salam juga dari Dr. Ismon, salam dari Dr. Tifa. Kita RRT tetap bersatu di bawah kuasa-kuasa hukum kami semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rustam. Bang Rustam yang lihat langsung dan menyatakan palsu itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kloter pertama, kawan-kawan kami yang 5, klaster pertama. Saya Bang Egy Sujana, terus Ibu Kurnia, Bang DAL,
dan Bang Rizal Fadilah. Artinya saya pribadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh kuasa hukum kami untuk melakukan lab forensik independen. Karena apa? Karena saya sendiri tidak percaya dengan hasil kemarin yang diperlihatkan di meja itu kalau itu foto ijazahnya Jokowi. Saya orang yang pertama sewaktu itu bilang kalau itu bukan Jokowi. Dan saya juga orang yang mencari tahu siapa pembuatnya. Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Jadi kami minta supaya untuk kepentingan bangsa, apa yang diajukan oleh kuasa hukum kami dapat dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Saya nggak panjang lebar, saya akan terus berjuang dan kami bersama dengan Bang Roy Suryo, Bang Rismon dan Dr. Tifa dan lawyer lainnya untuk mendukung membongkar ijazah palsu Jokowi yang saya meyakini bahwasanya foto itu bukan fotonya Jokowi. Foto itu foto orang lain. Dan tidak mungkin itu Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Samsir sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang ini sudah. Oke. Pada gelar perkara khusus kemarin itu ada dua klaster ya, dua session. Dimulai dari jam 10.30. Jadi yang namanya gelar itu kita perlu menyampaikan kalau gelar itu mestinya dagangan itu digelar gitu ya. Iya. Dagangan digelar, katakanlah 700 dua alat bukti ya digelar. Kemudian proses BAP saksi-saksi itu ditunjukkan. Tapi ini bukan gelar. Karena yang materi pokok yang ditunggu adalah ijazahnya itu. Ya. Itu ditunjukkan di akhir-akhirnya, di ujung-ujungnya. Jadi tentunya kalau kita bilang gelar tadi kan di jembreng gitu ya, tapi itu bukan itu. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Pada kelas pertama itu dimulai jam 10.30, itu selesainya jam setengah lima. Itu pun pada saat ijazah itu ditunjukkan, itu udah lewatin jam 4 itu. Jadi mereka udah kelelahan baru ditunjukkan. Nah, untungnya di sini juga panitia yang melaksanakan itu kurang jeli juga. Hasil proses itu udah dilirik juga sama teman pada klaster kedua ini yang dimulai pada 16.30. Mereka ditunjukkan ijazahnya itu kalau yang lain-lain udah disampaikan ya, ditunjukkan jam 22.00. Itu dengan waktu hanya 5 sampai 7 menit. Tapi Pak Roy Suryo ini sudah mempersiapkan semuanya. Apa yang mau dia lihat dari selembar ijazah, 2 lembar ya ijazah itu ya. Sehingga poin-poin S1 sampai SMA. Kemudian itulah yang dapat dia simpulkan begitu dia keluar ya disampaikan di ruangan itu kalau 99,9% ijazah itu palsu. Saya pikir yang dapat saya sampaikan masih ada. Satu lagi ya dari TPUA bahwa TPUA tetap konsisten berjuang membongkar. Ini sekjennya. Silakan Pak. Ya, jadi berawal dari proses perkara ini kan muncul dari TPUA. Ya, TPUA ini sudah melakukan proses yang cukup panjang sampai detik ini. Berkumpul semua lawyer, berkumpul juga Mas Roy, RRT lah paling tidak, dan semuanya, termasuk 5 orang tadi yang disebut. Konteksnya apa? Konteksnya sampai detik ini TPUA itu saya sebagai sekjen, jadi cukup dengarkan dari saya dan wakil sekjen. Wakil ketua umum. Sementara itu, tapi paling tidak saya tidak perlu menjelaskan kembali apa yang tadi sudah dijelaskan panjang, sudah selesai. Cuman saya menjelaskan bahwa TPUA itu adalah saya sekjen masih sampai detik ini dan dimulainya perkara ini dari TPUA. Jadi TPUA yang terus menggalang sampai detik ini menjadi satu semuanya. Sehingga ini kan tujuannya hanya mencari keadilan sesuai dengan apa yang disebut prediktif, responsibilitas, transparan, berkeadilan. Dan itu yang kita minta, presisi itu maksudnya. Tidak ada cara lain. Jadi kalau tadi hanya mau mengajukan untuk independen ke BRAN sama ke UI, saya kira nggak ada masalah itu. Kalau itu dicari sebuah kebenaran kan sudah ada jurisprudensinya, kasus Sambo. Saya kira itu aja. Cukup. Terima kasih. Penutup sedikit aja, tadi ada yang terlupa. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tadi lupa saya katakan bahwa kami selaku klien dan ke-8, insya Allah kami semua mendukung adanya upaya untuk melakukan uji forensik secara independen. Dan kenapa kami usulkan tuh UI? Karena tadi jelas ya alasannya karena UI lah yang juga membongkar terjadinya perselisihan pendapat dan akhirnya membuka kedok ketika terjadi kasus Freddy Sambo. Dan kenapa BRIN?
Karena Indonesia itu memang punya Badan Riset Inovasi Nasional. Dan yang namanya uji forensik itu, lembaga Lab 4 itu, di negara-negara maju, Venezuela, Kanada, Amerika, dan beberapa negara Eropa, itu memang independen, tidak di bawah kepolisian. Karena sudah jelas ada beberapa kasus yang ada di sana, yang kemudian itu terjadi tidak objektif ketika di bawah lembaga penegak hukum. Jadi supaya independen, semuanya harus ada. Dan kalau bisa saring korektif, itu seperti kemarin, ketika gelar perkara yang pagi, tadinya tidak mau dibuka ijazah itu. Tapi karena ada lembaga independen namanya Ombudsman, Ombudsman lah yang mendesak. Kemudian itu harus dibuka. Jadi sekali lagi kita mendesak semua menerima apa yang dilakukan oleh gelar perkara independen itu, dan semoga kita juga berdoa agar orang yang kemudian sekarang menantang kita ya untuk main panjang ya moga-moga kita juga main panjang juga. Kita hormatilah gitu. Semoga dia tidak makin memikir dan kemudian rambutnya habis seperti orang tua ini. Ya, gitu. Nah, kalau rambutnya habis itu jadi orang tua kayak gini nih. Ya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Singkat Ya. Terkait dengan ini kan dipilih UI, lalu ada satu Ya. lagi dari BRIN. Koordinasinya sampai mana atau Ya. bagaimana? Kita sedang mengajukan surat kepada Polda untuk mengizinkan gelar perkara independen terlebih dahulu. Dan setelah itu kita juga secara secara paralel kita juga mohon kepada teman-teman di UI, teman-teman juga di BRIN untuk menerima itu. Nanti prosesnya akan kita beritahukan. Ya, kalaupun terjadi, misalnya ada 1-2 lembaga, misalnya yang tidak jadi, kita juga masih banyak kok pilihan. Ada kampus lain, ada kampus ITB, ya, ada TNI, itu juga punya, ya, lembaga forensik juga. Jadi artinya itu ya, dan itu nanti akan dikoordinasi oleh Pak Ahmad Kosinudin yang akan segera menutup gelar ini. Oke, atau Bang Asam ya, atau siapa Pak Kosinudin? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Lab Forensik Independen ini akan membuka kotak Pandora dan mengakhiri polemik ijazah palsu ini, dan negara kita bisa membangun dan menatap masa depan. Dan kita hari ini juga prihatin dengan saudara kita, mudah-mudahan dengan keterbukaan juga bisa menyebabkan pemerintah bisa lebih objektif dalam melihat kasus ini, sehingga kita juga bisa berfokus kepada saudara kita yang hari ini ditimpa bencana di Sumatera. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran dan segera ada solusi, dan kita semua ikut mendoakan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Oke, wassalamualaikum.